Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Informasi terkini Bapak Ibu dimuat oleh salah satu media nasional, Klik Pendidikan, dengan judul Puji Syukur. Mardani Ali bocorkan kapan honorer diangkat menjadi P3K. Harus penuhi dua syarat ini juga. Nah, apa kira-kira dua syarat tersebut Bapak Ibu? Tentunya ya, ini adalah suatu hal yang perlu diketahui oleh seluruh honorer agar bersiap-siap dan bisa menebak bagaimana nasibnya ke depan ketika sudah atau belum memenuhi dua syarat tersebut. Maksudnya Bapak Ibu, ketika honorer sudah mengetahui mampu memenuhi dua syarat itu, berarti besar harapan diangkat menjadi ASN P3K. Tapi jika belum, tentunya itu adalah satu hal yang dikhawatirkan. Nah, supaya lebih jelas, mari kita ikuti informasinya sampai selesai. Dan jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen. Serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung saja pada informasinya. Klik Pendidikan. Kabar baik, Pak Mardani Alisera, seorang tokoh penting dalam reformasi birokrasi, memberikan bocoran mengenai nasib tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pak Mardani Alisera adalah dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pernyataannya, Mardani menegaskan bahwa pegawai non-aparatur sipil negara termasuk honorer harus segera diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Pak Mardani Ali juga mengungkapkan dua syarat bagi honorer untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi Bapak Ibu silakan ikuti terus informasi berikut sampai selesai sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana nasib Bapak Ibu honorer ke depan. Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai aparatur sipil negara. Itu bunyi pasal 66 bab 14 mengenai ketentuan penutup dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara nomor 20 tahun 2023. Itu satu ketegasan Bapak Ibu bahwa ketika Undang-Undang ASN sudah berlaku maka PPK atau pemerintah pusat maupun daerah tidak diperkenankan untuk merekrut tenaga honorer lagi. Mardani menambahkan bahwa masalah honorer ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menyelesaikan permasalahan honorer ini jangan biarkan berlarut-larut. Mereka adalah pejuang, mereka sudah bekerja. Jangan biarkan mereka merana karena nasibnya tidak segera diputuskan, tegasnya. Yang menjadi sorotan adalah bahwa NIP P3K berhak diterima oleh tenaga honorer pada bulan Desember 2024. Karena itu adalah ya amanat dari Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 bahwa penataannya yang salah satu dari penataan itu adalah pengangkatan paling lama Desember 2024. Honorer insya Allah Desember 2024. Semua dapat NIP, nomor induk pegawai jelas Mardani Alisera. Prioritas utama yang mendapatkan NIP P3K adalah tenaga honorer kategori 2. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu karena memang para honorer kategori 2 adalah honorer yang sudah belasan bahkan puluhan tahun sudah mengabdi. Namun honorer lulusan SD juga berhak mendapatkan NIP P3K 2024 asalkan memenuhi dua syarat penting berikut ini. Nah, apa syarat
Itu Bapak Ibu, mari kita lihat bersama. Yang pertama, lolos verifikasi dan validasi Badan Kepegawaian Negara. Dengan lolos verbal, maka itu adalah satu proses dalam hal penataan Bapak Ibu ya, di mana penataan honorer itu adalah verifikasi, validasi, serta pengangkatan oleh instansi. Nah, dengan demikian, bagi Bapak Ibu yang lolos verbal BKN, besar harapan diangkat menjadi ASN P3K. Syarat yang kedua, telah mengabdi selama 5 tahun berturut-turut. Nah, ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang, bagi honorer yang memenuhi masa kerja 5 tahun berturut-turut itu diangkat menjadi ASN P3K. Dengan adanya kepastian ini, tenaga honorer di seluruh Indonesia bisa sedikit bernafas lega karena syarat yang dipersyaratkan untuk pengangkatan menjadi ASN itu sudah bisa dipenuhi. Semoga proses ini berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga mereka yang telah lama mengabdi mendapatkan hak mereka sebagai pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.